Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Hari Sabat bagi orang-orang Yahudi adalah hari yang penting, dan di situ mereka seperti hari Minggu kita, yaitu hari libur, dan juga mereka tidak melakukan pekerjaan apapun. Mereka seolah-olah hanya mengkhususkan bahwa hari Sabat itu adalah hari untuk beribadah. Memang di sana tampak bahwa hari beribadah. Mereka lupa bahwa kalau hari beribadah, mereka menginginkan Tuhan itu untuk mendengarkan doa-doa mereka. Mereka juga lupa bahwa pada hari Sabat itu mereka juga menghendaki supaya Tuhan itu bekerja untuk mereka. Karena pada saat hari Sabat, mereka menghadap hadirat Tuhan dan mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doa-doa mereka dan supaya Tuhan juga mengabulkan doa-doa mereka. Ini yang dilakukan pada hari Sabat. Nah, sekarang Tuhan Yesus itu melihat ada orang yang lumpuh sebelah tangannya. Kita juga pasti tahu bahwa kalau orang yang sedang sakit, walaupun dia tidak bicara, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan supaya sakitnya itu disembuhkan oleh Tuhan, supaya dia dijamah oleh Tuhan. Saya kira juga orang yang sakit lumpuh tangannya itu selalu akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kebaikan untuk tangannya itu. Nah, Yesus melihat orang itu dan mencoba untuk supaya mengembalikan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang atau umat yang hadir di situ apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Dan lalu bertanya, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Membuat orang itu diselamatkan nyawanya atau dibunuh? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Tentu saja mereka pasti akan menjawab yang baik yang harus dilakukan. Melakukan kebaikan dan juga menyelamatkan nyawa. Tetapi mereka tidak berani untuk menjawabnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebaikan. Yesus menyembuhkan, mau menampakkan bahwa Dia adalah Allah yang menguasai hari Sabat itu. Yang membuat hari Sabat itu. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang seringkali demi aturan justru mau membinasakan orang lain. Nah, orang Farisi ini demi aturan yang ada, dia mau membinasakan orang lain. Nah, justru yang mau diungkapkan adalah Tuhan sendiri itu melakukan pada hari Sabat itu untuk memperlihatkan bahwa Dia menguasai hari Sabat itu lebih dibanding dengan hari Sabat itu, tetapi justru orang itu mau membinasakan orang lain demi aturan hari Sabat. Kadangkala kita pun juga melakukan hal yang sama demi aturan-aturan
tertentu kita memaksakan bahwa harus begini, harus begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, lalu sekarang aturan ini dibuat untuk apa? Nah, sebetulnya aturan itu dibuat untuk mengatur manusianya. Tetapi, apakah aturan ini juga mengatur Tuhan? Bukan. Bagi orang Farisi, aturan itu pun juga mengatur Tuhan. Tuhan itu ya harus begini, harus begitu. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Maka, mari kita mencoba untuk menghadap hadirat Tuhan, memohon kepada Tuhan sendiri untuk bertindak kepada kita, supaya kita pun itu juga bisa melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, yakni melakukan tindakan-tindakan sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita menganggap bahwa semua hari adalah hari Sabat itu, di mana kita bisa menghadap hadirat Tuhan, di mana kita bisa memohon kepada Tuhan, di mana Tuhan itu bisa bertindak kepada kita. Lalu aturan-aturan doa mana yang harus kita lakukan? Ya aturan-aturan doa yang sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Yang jelas adalah hati harus berbicara untuk supaya kita bisa berbuat yang terindah dalam kehidupan ini. Ibu, Bapak, Saudara, Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka mari kita mencoba membangun semangat kehidupan, semangat yang membuat orang lain pun juga hidup nyaman, damai, dan sejahtera itu ada, dan itu menjadi patokan bagi diri kita. Kita harus melakukannya karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat merenungkan.